WhatsApp semuanya. Di sini gue mau mengeluarkan pendapat gue gitu ya. Pendapat, ya pokoknya pendapat itulah tentang undang-undang yang kontroversial yang sekarang gitu. Ya bukan itu aja sih. Jadi undang-undang ini yang menguntungkan si pengusaha daripada si pekerja gitu. Ya bayangin gitu, pekerja seperti buruh kayak gitu. Ya ini udah termasuk udah injak-injak gitu men, injek hak mereka gitu. Bayangin di luar sana gitu, lagi pandemi gini, tiba-tiba DPR ngeluarin undang-undang kayak gini. Emang ekonomi gak makin bobrok bro? Bobrok banget tau, di makin bawah gitu. Emang DPR gak lihat gitu, lagi pandemi gitu ya, pandemi, mereka yang kekurangan gitu, sampai bela-belain buat beli HP segala macem. Buat beli HP ini itu, bela-belain ngejual ini itu. Come on man. Oke lah, lu kaya, lu makan uang rakyat gitu, tapi lihat gitu di bawah lu, mereka berjuang mati-matian men, cuma mau dapetin smartphone kayak gitu, cuma buat pengen belajar daring kayak gitu. Mereka mati-matian mencari uang untuk bisa melihat anaknya sekolah yang gak kondusif kayak gini gitu men. Dan lagi, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti udah gak kepake men oleh bapak-bapak, ibu-ibu dewan DPR kayak gitu. Wakil rakyat, orang yang lagi berpendapat aja dimatiin mikrofonnya. Emang tuh orang gak ngerti Pancasila apa gimana ya? Keadilan sosial, semua orang bebas berpendapat itu, dari anak TK, anak kecil gitu, sampai orang dewasa, orang tua, manula, nenek-nenek, kakek-kakek, semua orang berhak berpendapat. Dan lu seharusnya bisa ngehargain pendapat orang lain. Kalau menurut lo beda pendapat itu, seenggaknya hargain dulu pendapat orang lain, suruh bicara dulu, jangan langsung matiin aja. Cuma 1 menit bro, 1 menit, 1 menit untuk mengeluarkan suara rakyat. Kontroversial banget ini undang-undang. Yang lagi di luar sana, yang lagi demo secara langsung, para buruh, mahasiswa, bahkan anak STM sekalipun, semangat. Kalian tidak salah. Kalian melawan penjajah negeri sendiri. Musuh di balik selimut, dewan pengkhianat rakyat, yang pas pemilu minta-minta suara rakyat. Ketika sumpah jabatan, sudah menjabat, dilantik, disahkan, tidak mau mendengar suara dari rakyat. Rakyat kecil bisa apa men gitu. Mau berpendapat tidak didengarkan gitu.
anggota dewan aja yang lagi berpendapat dimatiin bro, dimatiin mikrofonnya. Gimana rakyat kecil? Rakyat kecil, rakyat biasa tertindas. I just wanna think gitu. I just wanna think kenapa DPR, ya secara logisnya gitu ya, DPR yang mengesahkan undang-undang yang merancang segala undang-undang, kenapa dia bikin undang-undang bahwa yang koruptor harus dihukum mati? Pikir aja sendiri gitu. DPR bikin undang-undang yang kayak gitu, yang di dalamnya bahwa berisi seorang yang korupsi, suap menyuap, harus dihukum mati. Sama aja bunuh diri, men. Kenapa gitu? Ya karena mereka sendiri gitu yang bakal korupsi. Ya mungkin sebagian adalah yang jujur gitu. Tapi ini men, pejabat-pejabat negara makan uang rakyat. Bahkan pas ditangkap aja masih bisa senyum. Mana keadilan men? Mbak Nana aja yang mau wawancarai kursi kosong. Mbak Najwa Shihab dilaporin men. Negara ini bercanda. Negara kita sedang bercanda. Oh, ayo idiot. Ya untungnya Polda Metro Jaya gitu menolak laporan tersebut. Negara kita sedang bercanda, Bung. Presiden keempat kita aja, Pak Gus Dur gitu, menyesal dalam membandingkan DPR dengan anak-anak TK. Anak-anak TK lebih kreatif men, selalu menciptakan inovasi, selalu berpikir ceria. DPR kerjanya tidur. Pas bikin undang-undang aja bikin masalah, kontroversial banget, merugikan semua pihak, merugikan kalangan bawah. Gimana perekonomian ini mau maju men? Dan buat para aparat yang tugasnya mengayomi rakyat, melayani rakyat, kenapa gitu? Bisa main hakim sendiri. Lu emosi apa gimana? Apa udah lama gak ngehubungin orang gitu? Pikir gitu. Lu itu polisi, aparat. Gak ada apa rasa kemanusiaan lu. Terus apa lu gak diajarin gitu tentang hak asasi manusia, tentang norma-norma hukum HAM kayak seperti itu? Pakai men, berpikir kritis. Ya gini ya, gue cuma gak mau ngebahas itu doang gitu. Cuma tentang masalah pendidikan. Lagi pandemi gini, pusat perbelanjaan dibuka, pusat pariwisata dibuka, wisata seperti itu dibuka, dan pilkada mau dibolehin gitu, diberi izin, sedangkan pendidikan ditutup. Come on man, yang rentan terkena covid gitu bukan apa, usia remaja 17, 18, 19, 20 kayak gitu, orang tua men. Ya seperti umur 60 ke atas.
resikonya itu tidak seperti itu. Ya mungkin berpikirnya gitu, jika pusat perbelanjaan wisata tetap ditutup, ya oke lah, perekonomian pasti anjlok, banyak orang-orang yang kelaparan, kesusahan. Ekonomi lagi anjlok gini, lagi pandemi gini, DPR bikin undang-undang yang kontroversial gini, makin bobrok, anjlok. Ya apa, semua orang bebas berpendapat, mau itu secara langsung, secara tidak langsung gitu. Ya seperti gue ini, gue berpendapat secara tidak langsung melalui media. Ya mungkin banyak orang yang bilang gitu, wah lu pansos nih, apaan sih, gak jelas anjing. Ya bodo amat gitu, semua orang bebas berpendapat, gak ada salahnya kan berpendapat. So berpikir kritis lo, bodo amat, hidup gua gitu, hidup gua, apa salahnya. Berpendapat bukan hanya sekedar pansos men, bahkan gak termasuk pansos, ingin menyuarakan tindak keadilan. Wiji Tukul aja berpendapat, diculik, gak tahu kemana, hilang sampai sekarang. Come on man, negara kita sedang bercanda. Kenapa gitu? DPR tadi jangan ngemis suara rakyat. Setelah sumpah terima jabatan tidak mendengar aspirasi, suara dari rakyat. Apalagi rakyat kecil, mereka sengsara, tertindas. Are you kidding man? Enggak. Banyak mahasiswa di sana yang babak belur oleh aparat. Man, tugas pengayomi mana men? Mengayomi, melayani, gak ada sama sekali. DPR ini udah kayak anak-anak tongkrongan gitu, diusir sedikit bawa backingan men, aparat bawa senjata. Masyarakat yang demo, mahasiswa nggak bawa apa-apa, enak aparat mukulin pakai senjata, pakai tameng, pakai rotan. Gak mau peduliin arti kemanusiaan, hak asasi manusia lu mana men, norma-norma lu, hukum HAM lu. Udah gak ada lagi. Negara kita sedang bercanda men, come on. Ya. Pesan gue nih, jangan takut berpendapat. Jangan takut berpendapat kalau lu bener. Semua orang punya pendiriannya masing-masing. Kalau lu gak sependapat, mending hargai dulu pendapat orang lain, dan pilih pendapat mana yang jauh lebih benar. Hargai pendapat. Masyarakat berhak bersuara, apalagi keadilannya direnggut oleh para pejabat dan wakil rakyat.
Itu aja sih dari gue. Selamat berjuang buat para demonstran di sana.